Raja Ampat. Waktu dengar nama itu, apa sih yang kebayang? Pastikan surga tropis, laut biru jernih, pulau-pulau eksotis, pokoknya surga yang belum tersentuh. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua keindahan itu, ada sebuah konflik besar yang tersembunyi, yang bisa mengancam segalanya? Oke, sekarang coba dibayangin ini. Gimana kalau 75% dari semua spesies karang yang ada di dunia ini hidupnya ngumpul di satu tempat aja? Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran nyata. Skala keanekaragaman hayati yang sepadat ini tuh, wah, hampir mustahil kita temukan di belahan bumi lain. Dan ya, tempat itu ada. Beneran ada. Dan kita bukan lagi ngomongin akuarium raksasa yang super canggih loh ya. Kita lagi ngomongin Raja Ampat. Yuk kita selami lebih dalam lagi. Jadi, kenapa sih Raja Ampat ini bisa sampai dapat julukan sekeren surga terakhir di bumi? Atau bahkan Amazonnya lautan? Nah, jawabannya tentu saja ada di kekayaan alamnya yang, wow, luar biasa banget. Lokasinya itu di Papua Barat Daya. Raja Ampat ini sebenarnya gugusan kepulauan ya. Ada lebih dari 1.500 pulau, persis di jantungnya segitiga terumbu karang dunia. Pemandangannya pasti udah pada tahu lah ya, pulau-pulau kars yang dramatis gitu yang mencuat langsung dari Laut Biru. Tapi Raja Ampat itu lebih dari sekedar pemandangan indah buat difoto. Ini adalah rumah, beneran rumah bagi masyarakat adat Melanesia. Buat mereka, hidup, budaya, bahkan masa depan mereka, itu semua nyambung banget sama sehatnya lautan di sana. Oke, pemandangannya emang juara, nggak ada yang bisa bantah itu. Tapi percaya deh, angka-angka di balik keindahan itu justru jauh lebih bikin kita melongo. Coba deh kita lihat datanya. Pertama, soal ikan. Ada lebih dari 1.500 spesies. Biar kebayang nih ya, jumlah itu lebih banyak dari semua jenis ikan yang ada di seluruh Laut Karibia. Jadi bisa dibilang, ini tuh kayak kota metropolitan bawah laut yang super sibuk. Terus, yang jadi rumah buat ribuan ikan tadi apa? Nah ini dia, ada lebih dari 550 jenis karang. Angka ini yang ngebuat Raja Ampat jadi pusatnya, jantungnya, keanekaragaman hayati laut di planet kita. Coba deh lihat angka ini baik-baik, 3/4. Itu 75% ya, dari semua jenis karang di dunia, itu ada di sini, di Raja Ampat. Cuma 25% sisanya yang nyebar di seluruh lautan lain di dunia. Kebayangkan, skalanya ini benar-benar ngebuat Raja Ampat itu ya di level yang beda banget. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ada harta karun lain yang tersembunyi di sini. Dan yang ini letaknya bukan di dalam laut, tapi justru terkubur di bawah pulau-pulaunya. Dan disinilah sumber masalah yang sesungguhnya dimulai. Kenalan dulu sama yang namanya nikel. Mungkin kita nggak terlalu sering mikirin logam ini ya, tapi sadar atau enggak, nikel ini ada di HP kita, di laptop kita, dan yang paling penting nih, di baterai mobil listrik. Ya, mobil listrik yang katanya jadi solusi masa depan transportasi yang ramah lingkungan. Dan ironisnya di mana cadangan nikel yang super besar ini letaknya persis di bawah surga yang barusan kita bahas, tepat di bawah hutan-hutan lindung dan pulau-pulau yang jadi penopang kehidupan laut paling kaya di seluruh bumi. Nah loh. Jadi, di mana aja sih titik-titik pertempuran antara konservasi dan industri ini berlangsung? Oke, sekarang kita bakal lihat peta konsesi tambangnya. Tiap baris yang kita lihat di tabel ini bukan sekedar data kering loh ya. Ini cerita perjuangan. Coba lihat, di Pulau Gag, tambangnya udah produksi aktif. Tapi di Manuran dan KW, izinnya berhasil dicabut. Itu pun setelah perjuangan yang panjang. Terus di tempat lain statusnya masih abu-abu, masih belum jelas. Ini gambaran nyata banget dari apa yang terjadi di lapangan. Nah, di tengah semua obrolan soal data industri dan konsesi ini, ada satu hal yang nggak boleh kita lupain. Siapa yang ada di garis depan? Masyarakat adat Raja Ampat. Buat mereka, laut itu bukan cuma sumber daya buat dieksploitasi. Laut itu sumber kehidupan. Justru budaya dan kearifan lokal mereka lah yang jadi benteng pertahanan terakhir buat ekosistem ini. Semua ini ngebawa kita ke inti permasalahannya. Jadi, Raja Ampat ini sekarang benar-benar ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada tanggung jawab besar buat melindungi warisan ekologis dunia. Tapi di sisi lain, ada tekanan kuat dari kebutuhan ekonomi zaman sekarang. Pertaruhannya jadi jelas banget kan? Di satu kubu, kita punya keanekaragaman hayati yang harganya gak ternilai, potensi ekowisata yang berkelanjutan, dan statusnya sebagai warisan dunia. Nah, di kubu satunya lagi, kita punya nikel, logam yang penting banget buat transisi hijau global, kepentingan ekonomi nasional, dan permintaan pasar dunia yang gak ada habisnya. Bener-bener dua dunia, dua nilai yang saling tabrakan.
Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang susah banget dan mungkin nggak ada jawaban yang gampang. Gimana caranya kita menyeimbangkan ekosistem yang harganya tak ternilai dengan sumber daya alam yang nilainya juga sangat berharga? Jawaban dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan nasib dari surga terakhir di bumi ini.